Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, especially Ma'am Al-Fatih. We are from Group 5. My name is Natasha, and my team is Faula, Fahriza, and Aldi. Today, we would like to present about internet and international market. Everyone, please kindly pay attention. Ini adalah konten dari materi kita hari ini, yaitu definisi internet dan pasar internasional, kemudian hubungan internet dan pasar internasional, pengaruh internet pada pasar internasional, serta contoh kasus. Next. Yang pertama yaitu adalah definisi dari internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global. Kemudian, proses yang menghubungkan antara rangkaian internet tersebut disebut dengan internet working. Kemudian definisi dari pasar internasional, yaitu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, pelaku bisnis tidak lagi menjalani kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet cenderung menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-aturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir dalam partai-partai besar melalui pelabuhan laut, pakai kontainer, distributor, lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih banyak yang terlibat dibandingkan pemasaran lewat internet. Pemasaran yang di internet sama dengan direct marketing, di mana konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun penjualnya berada di luar negeri. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu berikutnya ada hubungan antara internet dan pemasaran internasional. Yang pertama, internet marketing adalah istilah untuk pemasaran produk maupun jasa secara online melalui internet. Internet marketing tidak hanya soal penjualan, tapi juga soal promosi, branding, dan membangun hubungan dengan konsumen yang dilakukan secara online. Sedangkan pemasaran global adalah strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Lalu berikutnya hubungan antara internet dan pemasaran internasional. Yang pertama, dalam internet kegiatan pemasaran internasional tidak terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, efisiensi biaya pemasaran dapat tercipta jika menggunakan internet sebagai wadah pemasaran. Lalu yang ketiga, dalam pemasaran internasional memiliki hubungan dengan negara lain. Internet dapat memudahkan hal tersebut dan hak tersebut karena jangkauan pasar yang luas. Lalu berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya ada pengaruh internet dalam pasar internasional. Internet bahkan telah menjadi kebutuhan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, sehingga muncul anggapan tanpa internet segala hal menjadi tidak dapat untuk dilakukan.
Fakta-fakta tersebut memberikan realita bahwa kini manusia hidup dalam ruang internet, sehingga semua kegiatan manusia tidak jauh dari penggunaan internet dan kegiatan online. Bahkan yang lebih ekstrim, jejaring sosial telah menjadi rumah yang nyaman bagi manusia. Hampir semua hal dapat dilakukan melalui jejaring sosial. Dengan kenyataan itu, kini brand harus melakukan perbaikan dan mengatur penampilan mereka di internet agar dapat terlihat sempurna di mata konsumen. Internet dalam pasar internasional mempunyai peran penting untuk meningkatkan eksistensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha. Sehingga pengaruh internet dalam pemasaran yakni menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Sehingga internet dalam pasar internasional digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin boards, kuesioner elektronik, dan mailing lists. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Paula. Baik, berikut ini beberapa contoh kasus antara hubungan internet dengan pasar internasional. Yang pertama, antara Cristiano Ronaldo dengan perusahaan Coca-Cola. Bintang pemain sepak bola Cristiano Ronaldo menyingkirkan 2 botol Coca-Cola di hadapannya pada saat konferensi pers jelang pertandingan Euro 2020 pertamanya melawan Hungaria pada Senin 14 Juni waktu setempat. Saat itu, Cristiano Ronaldo yang mendampingi pelatih Fernando Santos untuk menjawab pertanyaan para media langsung menyingkirkan minuman bersoda itu ke sisi kirinya sehingga tidak tampak dari sorotan kamera televisi. Melalui internet, video tersebut pun sukses tersebar dan disorot oleh netizen global yang memiliki beragam persepsi. Akibatnya, harga saham Coca-Cola mengalami kerugian hingga 4 miliar USD atau sekitar 57 triliun. Dilansir Marka, saham Coca-Cola Company anjlok dari tadinya bernilai 56,10 dolar Amerika per lembarnya menjadi 55,20 dolar. Nilai perusahaannya turun dari 242 miliar dolar atau 3,44 kuadriliun menjadi 238 miliar dolar atau 3,38 kuadriliun. Kejadian tersebut telah mengganggu Coca-Cola di pasar modal, sehingga dapat dilihat bagaimana internet memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pasar internasional. Selanjutnya adalah e-commerce atau yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik, merupakan aktivitas yang mendukung penjualan maupun pembelian secara elektronik. E-commerce melingkupi jual beli, transfer uang, sistem manajemen data, maupun perhitungan stok produk. E-commerce sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan internet untuk menjangkau pasar global yang lebih luas. Salah satunya ialah Amazon. Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Seattle, Washington yang berfokus pada e-commerce. Komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan Amazon adalah perusahaan internet dengan pendapatan terbesar di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada Tokopedia. Pada Januari 2021, Tokopedia juga secara resmi menunjuk Blackpink sebagai brand ambasador Tokopedia. Berbagai prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh Blackpink pada industri musik dunia, serta konsistensi menginspirasi melalui karyanya menjadikan Blackpink sebagai mitra yang tepat untuk menggambarkan semangat, visi, dan misi Tokopedia. Dalam bisnis B2B, di mana Tokopedia juga menarik BTS menjadi brand ambasador mereka, sehingga dalam ini memiliki pengaruh yang besar dalam internet, terutamanya pasar internasional. Karena dengan ini bisa meningkatkan penggunaan internet dalam menjangkau beberapa produk atau jasa yang ditawarkan dalam pasar internasional. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contohnya adalah salah satu produk dari perusahaan PT Indofood, yaitu Indomie. Di zaman modern, di mana penggunaan internet sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari, tidak luput dari penggunaan aplikasi YouTube di berbagai kalangan. Saat ini, video mukbang mengundang penonton yang sangat banyak dari seluruh dunia. Banyak penonton video mukbang yang merekomendasikan makanan khas negaranya untuk dicicipi oleh mukbangers, termasuk penonton dari Indonesia. Banyak sekali penonton video mukbang yang merekomendasikan Indomie untuk dicoba oleh mukbangers negara lain seperti Korea, Jepang, Amerika, dan Eropa.
Hal ini menyebabkan peningkatan ekspor Indomie ke luar negeri, dan bahkan sekarang Indomie sudah tersedia di beberapa supermarket di seluruh dunia. Next. Lalu berikutnya ada Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu meluncurkan aplikasi digital yang bernama CCEP atau Coca-Cola Euro-Pacific Partner untuk meningkatkan penetrasi pasar di tingkat eceran. Aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah para retail atau pengecer dalam mengontrol penjualan secara digital sehingga lebih mudah berkomunikasi dengan grosir Coca-Cola di setiap wilayah di ASEAN. Presiden Direktur Coca-Cola Euro-Pacific Partner di Indonesia, Kadir Gundus, terobosan digital melanjutkan komitmen CCEP untuk terus tumbuh di Indonesia menjadi industri manufaktur yang bergerak di makanan dan minuman. Ia menuturkan, adaptasi digital sangat dibutuhkan saat ini dengan berkolaborasi dengan platform e-commerce ternama. Kami sangat bersemangat dalam capaian transformasi digital melalui aplikasi e-commerce karena kepuasan pelanggan adalah bagian terpenting dan vital bagi perusahaan, kata Kadir. Ia menjelaskan, Klik Toko merupakan transformasi digital dari sistem retail dan distribusi untuk meningkatkan efektivitas program-program perusahaan terhadap para pengecer. Langkah itu tentu didukung dengan investasi agar tujuan memperluas jangkauan pasar bisa tercapai. Direktur Marketing Coca-Cola Euro-Pacific, Laksman Peiris menambahkan, peluncuran Klik Toko menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan penetrasi pasar retail di Indonesia. Sebab para pengecer juga akan lebih mudah dikontrol oleh grosir sehingga ketersediaan barang dapat terjaga. Berikutnya akan ditutup oleh Tasya. Okay, that's all the presentation about internet and international market from Group 5. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.